Salam jumpa pemirsa, kita bertemu kembali dalam Cafe Palmerah, sebuah podcast yang diselenggarakan oleh Politeknik Tempo. Podcast ini akan membahas mengenai berbagai permasalahan sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kali ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Mbak Rizky Ayu. Beliau adalah Kepala Program Studi Program Produksi Media Politeknik Tempo. Apa kabar Pak Nurhi? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Nah, ini Mbak apa namanya? Produksi media ini kan banyak ya lulusannya ya. Jadi nanti Persis. kalau udah belajar di produksi media, ada berbagai profesi yang bisa ditempuh di situ. Nah, salah satunya kan adalah konsultan public relation atau konsultan humas. Nah, mungkin Betul. bisa dijelasin dulu deh secara umum apa profesi ini kira-kira gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Nurhi buat kesempatannya hari ini. Salam Ya, sehat untuk semuanya. Di program studi produksi media Politeknik Tempo, itu sebetulnya ada beberapa profil lulusan. ya, ya, ya. Dan salah satunya adalah sebagai public relations atau humas seperti yang tadi Pak Nurhi sampaikan. Ya, PR hari ini itu masih menjadi salah satu profesi yang memang masih diminati oleh banyak calon mahasiswa sampai hari ini, dan terbukti ya banyak sekali program studi yang ilmu komunikasi begitu ya Pak. Nah, semakin ke sini kebutuhan di industri ini di PR itu membuka peluang besar untuk Gen Z kalau kita mau bicara mahasiswa begitu ya Pak. Ya, 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 ya. Itu peluangnya sangat besar karena memang ya tuntutan zaman. Kita bicara era saya ya, saya mau bilang era kita ya Iya, Pak ya. iya. Era saya gitu ya Pak, nun sewu. Era saya saat itu Heeh. jadi PR itu nampaknya tuh wow, Iya, keren. betul. Jadi spokesperson sebuah perusahaan di mana semua tersorot pintu keluar masuk informasi itu dari Iya, iya, PR dan betul. sebagainya. Dan hari ini memang ya belum banyak perubahan tapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Iya, iya, Di iya. mana dulu eranya PR bukan PR-nya ya, kita bicara industrinya masih amat sangat konvensional Iya, atau iya. mungkin konservatif. Sekarang di era digital, tuntutan zaman untuk bisa mengikuti kebutuhan di industri PR pun juga semakin tinggi. Betul, Kira-kira betul, begitu, Pak. betul. Mbak, mungkin kita bisa ngobrol dulu tentang apa ya kasus-kasus yang sering terjadi yang untuk menunjukkan bahwa jika PR-nya bagus, itu perusahaannya bisa menghandle sebuah peristiwa besar yang katakanlah bisa mengancam hidupnya sebuah perusahaan. Atau mungkin sebaliknya Iya, ada contoh yang karena cara menghandle problemnya itu tidak bagus, karena betul. PR-nya, strategi PR-nya nggak bagus, perusahaan itu kemudian menjadi hancur gitu. Mungkin bisa diceritakan contohnya tanpa menyebut merek tentu bisa Siap, saja tanpa yang bisa. menyebut Iya, sebuah iya. merek ya. Iya, banyak banget, Pak. Kalau Mm-mm. kita mau bicara sekarang saat ini jelang tahun politik Iya, apalagi. betul, Ya. betul. Ha. Malah berkembangnya sekarang semakin ke sini bukan lagi sebuah corporate atau perusahaan yang butuh peran Iya, PR, tapi pribadi. personal ya, ada personal PR dan Iya, sebagainya. Itu penting banget untuk katakan ya iya. calon-calon anggota legislatif Legislatif, ya, terus sampai kepada capres, capresnya. Iya, capres dan sebagainya itu kan penting. Nah, tantangannya di industri PR, kenapa profesi ini masih amat sangat diperlukan? Jelas itu tadi, kalau Bapak bicara kasus banyak banget. Gimana caranya mengubah image seseorang atau iya, image iya. sebuah perusahaan yang misalkan hari ini mudah sekali tersorot. Kamera di mana-mana ya Pak, hari ini ya Pak ya. Bisa jadi terus viral dan kemudian kalau nggak responsif, nggak segera disikapi, ya bisa berakibat Iya, fatal. Contoh betul. kasusnya banyak. Karena kita nggak responsif terhadap gejolak yang ada di media sosial, ya artinya ya perusahaan siap-siap Iya, saja iya, terima serbuan netizen iya. dan sebagainya. Nah, yang sering terjadi kan gini, Mbak, apa namanya? Eh, waktu zaman saya masih wartawan itu humas ditaruh di depan aja, Ya, diminta berhadapan dengan wartawan ketika ada masalah.
Sementara wartawan udah tahu tuh bahwa humasnya itu ngomongnya bohong karena kita udah ini dulu riset ke perusahaan bahwa misalnya katakanlah perusahaan ini mencemari lingkungan terus gini-gini terus kemudian humasnya ngomong kita nggak begini menolak defensif terhadap apa yang fakta yang udah dikemukakan. Nah sebenarnya ini gimana sih sebetulnya teorinya gimana ya kan harusnya ada humas yang membereskan masalah internal dulu dan eksternal dulu ini gimana itu secara ilmunya Mbak? Sebetulnya kalau disebutkan humas itu atau PR itu harus ada di garda depan saat konflik, saat krisis atau konflik tidak sepenuhnya tepat juga. Ya. Harusnya idealnya idealnya pekerjaan atau peran PR itu harus selalu dilakukan perusahaan itu ada atau tidak dalam sebuah krisis. Artinya begitu krisis datang kita sudah siap. Ya, kita punya strategi komunikasi yang memang harus disiapkan ada atau tidak ada krisis. Nah, apalagi saat krisis. Artinya double protector. Kita udah harus siapkan rangkaian strategi itu. Nah, kalau tadi memang sih Pak ada yang bilang bahwa PR atau humas itu adalah seni untuk berbicara. Iya, betul, ya. Ya, jurnalis telinganya banyak juga. Sumber-sumber invisible di belakang kamera dan sebagainya itu banyak. Artinya memang kebutuhan kita hari ini sebagai atau tuntutan profesi seorang PR bukan saja sekedar mampu berbicara, tapi dia juga harus paham konteks, paham dengan siapa dia harus berhadapan. Dalam hal ini media relations yang harus dibangun. Bahkan nih buruknya ada sempat saya baca satu artikel bahwa seni untuk berbohong adalah PR. Waduh. Itu agak menakutkan sebetulnya. Padahal kan tidak harus berbohong. PR tidak harus atau berkata bohong. Itu sebetulnya sejatinya seni berbicara. Bagaimana kita bisa memaintain hubungan baik itu dengan pers, dengan media, baik profesional maupun personal. Bukan. Dulu kan cuma pers ya, sekarang kan langsung netizen. Betul. Jadi kalau misalnya kayak kemarin ada kasus di sebuah provinsi kan tiba-tiba jalannya buruk terus kemudian dia ngomong itu kan untuk nutupin itu kan. Iya. Sampai nanti pejabatnya dilewatin di sini aja deh yang jalan yang jelek-jelek supaya tapi kan akhirnya terungkap juga bahwa itu lip service-nya supaya nggak kelihatan. Betul, persis Pak. Ini kan problem-problem yang harusnya itu tadi ya bagian dari humas internalnya dia ya mungkin yang di ini. Internal menghadapi publik internal maupun eksternal. Artinya ya sebagai jembatan memfasilitasi, bisa menjadi sarana informasi baik. Itu tadi di awal sudah saya sampaikan, idealnya PR menjadi salah satu-satunya pintu masuk dan keluar informasi itu adanya di PR. Seperti itu. Jadi ya